puluhan orang tua siswa Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Batak Karo Protestan, YPKGBKP, Cabang Namorambe Kabupaten Deli Serdang menyuarakan penolakan pemberhentian Bes Ginting ST, SPD, sebagai Kepala Sekolah SMA Masehi Namorambe. Pemberhentian Bes Ginting sebagai kepala sekolah dinilai sepihak dan sebagai bentuk arogansi Ketua Yayasan YPKGBKP Cabang Namorambe. Hal ini disampaikan puluhan orang tua siswa saat rapat antara orang tua dan yayasan, Senin tanggal 27 Oktober tahun 2020, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung SMA YPKGBKP Namorambe. Rapat ini juga turut dihadiri Wakapolsek Namorambe Ibtu W. Tarigan bersama beberapa personil, guru dan pegawai serta kepala desa. Putra PM Sembiring, salah satu orang tua siswa, menyampaikan penolakan atas pemberhentian kepala sekolah yang dilakukan Yayasan YPKGBKP. Menurutnya, alasan-alasan dalam pemberhentian itu sangat tidak masuk akal, di mana menurutnya selama bertugas di YPKGBKP Namorambe kepala sekolah Bes Ginting sudah banyak berkarya. Kami minta Bapak ini tidak diberhentikan, karena kami lihat kinerja cukup baik, kata PM Sembiring. Kami orang tua murid bersepakat kepala sekolah kami Pak Bes jangan diberhentikan, ditinjau ulang. Apa kesalahan-kesalahannya itu perlu diselidiki. Kalau yang salah ya diluruskan. Hal ini disambut oleh orang tua siswa lainnya, yang mengatakan jika yayasan tetap memberhentikan Bes Ginting sebagai kepala sekolah maka mereka juga akan menarik anaknya keluar dari sekolah itu. Ketua Yayasan YPKGBKP Cabang Namorambe Maju Sembiring, SKM, mengatakan pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah YPKGBKP Cabang Namorambe sudah sesuai ADRT. Itu tidak salah. Yang tahu persis di sini adalah yayasan. Ya? Bukan langsung diberhentikan Bapak Windy. Kan saya sudah berkatakan tadi. Begitu kami kemari, saya bilang, sekolah kita ini dalam sangat buruk. Ada kriterianya. Dulu kita belum kami datang, ada yang tamat SMP, ada yang ini Pak ini ya, ada yang tamat SMP, ada yang SK gurunya ada hanya paket C. Itu dia. Itu melanggar Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Sementara Bes Ginting kepada wartawan mengatakan bahwa tidak terima terhadap pemberhentian dirinya sebagai kepala sekolah karena dinilainya tidak sesuai. Ia minta YPKGBKP Pusat meninjau ulang keputusan yang diberikan kepadanya. Mengenai pemberhentian saya sebagai kepala sekolah SMA swasta Masehi Namorambe yang dilakukan oleh YPKGBKP Pusat atas usul YPKGBKP Cabang Namorambe ini tidak dapat saya terima karena menurut yang sepengetahuan saya ini tidak prosedur, sebab untuk memberhentikan seorang kepala sekolah itu tentunya punya step-step atau tahapan. Ada SP1 dikarenakan ada melaksanakan kesalahan yang fatal. Kesalahan saya di sini yang diangkat mereka itu, Pak, mengenai dana BOS tahap 1 SMP SMA Masehi Namorambe diminta mereka secara paksa. Suatu hari waktu itu, ya saya nggak ingat harinya, jam 10 kami berbicara tentang dana BOS ini diserahkan kepada mereka sampai jam 12 disaksikan oleh komite dan beberapa orang guru. Oke, udah setuju dan diminta mereka uangnya kepada saya. Karena uang saya simpan di bank, saya katakan jam 3 nanti saya ambil ke bank dulu. Jam 3 kami kembali dan saya katakan kepada penjaga sekolah dan wakil ketua komite untuk membuka gerbang supaya melihat bagaimana situasi sekolah. Jumpa dengan pengurus Yayasan Masehi Namorambe yang baru ini. Kemudian diusirnya lah
Satpam sama wakil ketua komite ini. Ngapain kalian kemari? Ngapain? Mana SK kalian? Padahal tadi udah tahu itu orangnya juga. Nah, nggak ada urusan kalian sini. Nah, jadi kebetulan saya udah sampai di samping ketua yayasan yang baru ini, saya tanyakan, ada apa Pak? Masalah apa? Nggak kuteh krine, jumpa jah kita. Jadi langsung saya menuju ruangan kantor saya, diikuti oleh kedua orang Pak Satpam sama wakil ketua komite. Saya tanyakan, ya memang dia merasa nggak nyaman karena diusir. Saya langsung telepon ketua yayasan YPK GBKP Pusat Pak Aswan Sembiri. Saya nyatakan, begini Pak situasinya, ini tadi saya mau menyerahkan dana BOS sesuai dengan permintaan yayasan selaku dia atasan saya. Walaupun penggunaan dana BOS itu sebenarnya mutlak adalah hak saya sebagai kepala sekolah, karena mereka mengaku akan menggunakannya sesuai dengan petunjuk saya, maka akhirnya saya berikan. Tapi karena tadi masalah muncul lagi, sehingga saya serahkan ini kepada Bapak Pengurus Yayasan Pusat untuk menanganinya. Yang mana aja nanti dari Bapak untuk menangani ini, itu yang kami rasa sudah yang terbaik, karena kami nggak bisa kerjasama dengan Yayasan Cabang Namorambe. Begitu saya sampaikan untuk SP1. Jadi seminggu kemudian muncullah SP1 itu tadi Bapaknya alasannya, karena saya nggak menyerahkan dana BOS. Sedangkan saya sudah sampaikan di YPK Pusat. Tadi saya pun bingung ini Pak. Saya sudah laporkan di YPK Pusat, kenapa ya YPK Cabang membuat itu sebagai SP1. Ini menurut saya bukan kesalahan fatal, justru dia salah, dia minta dana BOS. Nah, jadi yang kedua, disuruhnya saya buat laporan mengenai sekolah ini tahun 2019, laporan keuangan. Sebenarnya mereka sebelum timbang terima, sebelum serah terima antara yayasan yang periode sebelumnya dengan periode dia yang 2020-2025 ini, seharusnya mereka sudah selesai tentang laporan-laporan itu. Jadi laporan itu sebenarnya laporan di yayasan di tahun 2000 ke bawahnya, seperti 2019 setelah masa akhir baktinya. Kenapa mereka maksakan saya yang harus buat? Alasan mereka hanya ingin tahu bagaimana kondisi keuangan. Oke, jadi saya penuhi. Setelah saya buat laporan itu, baru dikoreksinya lagi. Siapa yang menyuruh kepala sekolah minjam uang untuk pengadaan lab komputer? Padahal itu kalau saya tidak minjam uang, tadi pun di sini ada tadi pengurus yayasan cabang yang dulu, ya ada tadi dia adalah sebagai juga kepala desa rumah bacang. Nah, dia sudah menyatakan pada rapat kami yang ada 3 kali, terakhir pada rapat yang ketiga itu dia menyatakan bahwasanya ya supaya kepala sekolah yang mengambil bagaimana inisiatif, karena ini kami percaya kepala sekolah mampu mengatasinya. Terus dasar itulah saya minjam uang ke bank, karena sekolah ini tidak ada yang bisa diborohkan, karena ini suratnya surat desa. Jadi saya kondisikanlah ya, karena sudah mendesak waktu, ya surat tapak rumah saya lah saya ajukan ke bank untuk cair dana 40 juta. Kami kelolalah lab komputer, habis dana sekitar 50 juta. Nah, jadi begitulah ceritanya, segala sesuatunya kan dia nggak terima apa segala sesuatunya, jadi dimintanya secara terperinci, udah dibuat secara global. Karena kami di sini, saya kepala sekolah SMA Masih Namorambe juga waktu itu ya pada tahun 2012 diminta oleh yayasan cabang masa itu dan Runggun waktu itu saya supaya merangkap ke SMP dengan bagaimana supaya membantu keuangan sekolah. Jadi saya di SMP mulai dari 2012 sampai 2020 ya, saya tidak ada di daftar amprah gaji, itu gaji saya sebagai kepala sekolah SMP, itu pengabdian. Jadi saya minta kepada pengurus yayasan cabang tadi, cabang yang baru ini, karena dia minta secara terperinci lagi, kami pas lagi ujian. Saya bilang, sabar Pak, kami selesaikan dulu ujian, karena anak-anak kita ini kan harus tuntas kami buat ujiannya. Tugas inti kepala sekolah itu ada 2, saat ujian dan saat penerimaan murid baru. Tapi dia nggak mau peduli, diterbitkannya lah SP2. Nah, begitu lagi kelanjutannya. Belum selesai juga, setelah SP2 laporan itu saya buat, dia
buat lagi merupakan peringatan kepada saya, harus selesai Pak. Nah, karena ini perlu kami untuk mengetahui keuangan kan. Padahal walaupun digabung SMP SMA keuangannya, kalau tadi misalnya 10 juta dipisah misalnya SMP 6 juta, SMP 4 juta kan itu soal yang udah memang ya bukan harus dipermasalahkan. Jadi kesannya bagi saya dia mempersulit karena memang belum selesai itu, dan saya minta waktu, bahkan kepada Pak Dana saya sampaikan, Pak Dana menyatakan buat aja surat dulu. Keterangannya di situ buat demikianlah laporan yang dapat saya perbuat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya buat seperti itu, nggak mau peduli itu saya tunjukkan. Nah, buatnya lah SP3. Hanya dasar itu yang saya tahu Pak. Dari Deli Serdang, Metro News TV Jasa Lubis memberitakan.